Anyar, budak kene. Mobil naon dia? Suce. Gina. Hello Technolovers, Mahdum, seorang kepala desa dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak jadi pusat perhatian publik. Hal ini terjadi setelah muncul kabar mengejutkan soal penghasilannya yang mencapai angka fantastis sekitar 30 juta rupiah setiap harinya. Saat ini menjabat sebagai kepala desa Ciririp yang berada di wilayah Kecamatan Sukasari, memang sudah dikenal sebagai sosok yang sukses memanfaatkan potensi desanya. Gaya hidupnya yang terbilang glamor pun makin memperkuat sorotan masyarakat terhadap dirinya. Kesuksesan Mahdum gak cuma terlihat dari penghasilan hariannya yang luar biasa besar, tapi juga dari properti yang ia miliki. Ia tinggal di sebuah rumah mewah, lengkap dengan deretan mobil pribadi yang menjadi bagian dari koleksi kendaraannya. Lantas bagaimana sepak terjang Mahdum dan bagaimana ia mendapatkan kekayaan begitu banyak? Yuk mari kita bongkar. Gubernur Jawa Barat saat itu, Deddy Mulyadi pun tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap sosok Mahdum, seorang kepala desa yang mampu mengelola wilayahnya dengan cerdas dan penuh inovasi hingga mencapai kesuksesan luar biasa. Menariknya, penghasilan harian Mahdum yang mencapai 30 juta rupiah per hari ternyata bukan berasal dari gajinya sebagai kepala desa, melainkan dari usaha pribadinya di luar tugas pemerintahan. Mahdum diketahui menjalankan bisnis ikan air tawar skala besar. Setiap hari, ikan-ikan hasil budidayanya dikirim ke berbagai pasar besar, mulai dari pasar Muara Angke, Muara Baru di Jakarta, hingga ke Bojonegoro dan Merak. Fakta ini terungkap saat Deddy Mulyadi datang berkunjung langsung ke rumah Mahdum, yang memang terlihat sangat mewah. Waktu itu Deddy masih menjabat sebagai anggota DPR RI, dan sengaja meluangkan waktu untuk melihat langsung keberhasilan Mahdum dari dekat. Dalam salah satu video yang diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi, Deddy mengatakan ini kepala desa yang sukses, usaha ikannya jalan banget, pengiriman dari Jatiluhur ke Muara Angke, Muara Baru, Bojonegoro, dan Merak biasanya berangkat jam 4 sore sampai di tujuan sekitar jam 12 malam, hampir tiap hari ngirim sampai 15 ton. Pendapatan Mahdum dari usaha ikan tawar ini memang sangat menggiurkan. Ikan mas yang ia jual dipasarkan dengan harga sekitar Rp21.000 per kilogram. Setibanya di pasar, harga bisa naik menjadi sekitar Rp23.000 per kilogram. Jika Mahdum mampu menjual hingga 15 ton dalam sehari, yang setara dengan 15.000 kilogram, omset hariannya bisa menyentuh angka 30 juta rupiah. Kalaupun dipotong berbagai biaya operasional dan produksi sekitar 15 juta rupiah, Mahdum masih mengantongi keuntungan bersih yang tidak main-main sekitar 15 juta rupiah per hari. Berkat usahanya di dunia perikanan air tawar, Mahdum berhasil mengumpulkan kekayaan yang luar biasa besar. Hal ini bisa langsung terlihat dari deretan mobil mewah yang terpajang di halaman rumahnya. Pemandangan yang langsung mencolok mata siapapun yang berkunjung. Namun yang bikin orang makin terkejut, bukan cuma soal mobil-mobil mahalnya, tapi juga soal kehidupan pribadinya. Ternyata Mahdum memiliki 2 orang istri. Istrinya 2, susah juga katanya ngatur akurnya, ujar Deddy Mulyadi sambil tertawa kaget. Istri muda usianya 35 tahun, yang istri tua 38 tahun. Rumah pertama buat istri tua, rumah kedua buat yang muda. Meski sempat kaget dengan fakta tersebut, Deddy mengaku tetap terkesan dengan keberhasilan Mahdum. Menurutnya, apa yang dilakukan Mahdum justru memberi dampak positif bagi warga sekitar karena turut menggerakkan roda ekonomi desa. Dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu, Mahdum menceritakan bahwa dirinya berasal dari keluarga berada di desa Ciririp. Aset keluarganya bahkan disebut-sebut mencakup hampir separuh dari luas desa tersebut. Tapi di balik kekayaan keluarganya, Mahdum punya cerita hidup yang tidak selalu manis. Orang tua saya memang kaya sejak dulu, tapi saya ini anaknya cukup bandel waktu muda, ujar Mahdum sambil tersenyum. Karena itu saya pilih jalan sendiri, gak mau cuma mengandalkan keluarga. Keputusan itu membawanya pergi merantau jauh dari rumah, masih muda waktu itu. Mahdum meninggalkan desa dan mencoba peruntungan di Sulawesi sebagai kuli bangunan. Saya berangkat ke Sulawesi tahun 2000, kerja kasar 5 tahun di sana, setelah itu pindah ke Jambi, masih jadi kuli juga, kenangnya. Hidup keras terus ia jalani, hingga akhirnya ia mencoba peruntungan di Jakarta. Awal tahun 2010, tapi bukannya lebih baik, kehidupan di ibu kota justru jadi salah satu masa paling pahit dalam hidupnya. Waktu di Jakarta, saya pernah tidur cuma beralaskan kantong semen. Gaji sering telat, makan pun susah, itu titik terendah saya, ujarnya dengan nada serius. Setahun menjalani kerasi hidup di Jakarta, Mahdum akhirnya memutuskan kembali ke kampung halamannya di Desa Ciririp, Kabupaten Purwakarta.
Di sana, ia mulai lagi dari nol. Ia bekerja sebagai sopir perahu bargas, jenis perahu pengangkut ikan. Dari pekerjaan inilah, ia mulai mengenal dunia perikanan dan menjalin relasi dengan para petambak ikan. Dari sopir perahu itu, saya mulai kenal banyak petambak. Lalu saya coba ikut borong ikan dari mereka, ujar Mahdum. 3 tahun menjalani usaha sebagai sopir sekaligus pengepul, Mahdum mulai mengembangkan usahanya sendiri. Ia akhirnya punya 6 tambak ikan milik pribadi. Saya mulai jual beli ikan dari tambak sendiri, bermodalkan kepercayaan. Saya juga bantu jualin ikan milik petambak lain di sekitar sini, tuturnya. Kerja keras itu terbayar pada akhir tahun 2018. Mahdum sudah berhasil memiliki sekitar 600 kolam ikan. Dari sanalah sumber kekayaannya terus mengalir hingga ia menjadi seperti sekarang. Seiring waktu berjalan, Mahdum makin dikenal sebagai sosok yang bukan cuma sukses secara ekonomi, tapi juga dermawan dan dekat dengan masyarakat. Karena kebaikannya itulah, pada tahun 2014, warga desa Ciririp justru mendorongnya untuk maju sebagai calon kepala desa. Awalnya saya nggak ada niat jadi kepala desa, ungkap Mahdum. Tapi masyarakat terus mendorong, bahkan biaya kampanye waktu itu patungan dari warga. Setelah sukses lewat usahanya di bidang perikanan, Mahdum tak hanya membuktikan dirinya mampu memimpin, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Ia kini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 150 keluarga di desanya. Selain itu, Mahdum juga memiliki 7 rumah, puluhan mobil, ratusan ternak. Tak hanya berhenti di situ, Mahdum bahkan berani menjual ratusan tambak ikannya, hanya demi memastikan kebutuhan beras warga Ciririp yang kurang mampu tetap terpenuhi. Dilansir dari sumber Tribun saat berkunjung ke rumahnya, pemandangan yang langsung terlihat adalah tumpukan karung beras di ruang tamu dan bagasi mobil. Semua beras itu, kata Mahdum, memang ia sediakan khusus untuk dibagikan ke warga desa yang membutuhkan. Menurut Mahdum, ia selalu berusaha membagi bantuan dari pemerintah secara adil dan menutup kekurangannya dengan dana pribadi. Kalau bantuan dari pemerintah seperti dari Kemensos atau Pemprov kan sudah ada datanya, tapi saya lihat masih banyak warga yang belum terdata. Nah, saya tambahin dari kantong pribadi supaya semua kebagian, jelasnya. Dalam seminggu, Mahdum bisa menghabiskan sampai 7 kuintal beras hanya untuk kebutuhan bantuan warga. Kalau ada warga yang butuh, mereka boleh datang langsung dan ambil sendiri. Tapi kalau untuk lansia atau anak yatim, biasanya saya minta anak buah yang antar. Tiap orang dapat 5 liter beras dan uang tunai Rp50.000, ucap Mahdum dengan nada tenang. Ia mengungkapkan bahwa sebelum menjabat sebagai kepala desa, ia punya sekitar 600 tambak ikan. Tapi setelah menjabat, jumlah itu kini tersisa 260 tambak. Walaupun sekarang tinggal 260 tambak, penghasilan saya masih aman, tuturnya. Karena selain ngelola tambak sendiri, saya juga jadi bandar ikan dari petambak lain. Di luar itu, saya masih punya 40 hektar lahan bambu dan ratusan ekor sapi serta kambing. Rupanya ratusan tambak yang dulu ia jual itu bukan tanpa alasan. Uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok warga, terutama beras dan sembako untuk keluarga yang kesulitan. Bagi Mahdum, mengurangi jumlah tambak bukan sebuah kerugian, justru menurutnya itu bisa meringankan beban biaya produksi, sekaligus memberi ruang lebih besar untuk berbagi dengan sesama.